ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dituntut untuk melaksanakan kewajiban dari Allah, melaksanakan perintah-perintah dari Allah, dan menjauhi, meninggalkan daripada larangan-larangan Allah Ta'ala secara zahir dan batin. Sama ada perintah zahir ataupun perintah batin, atau larangan secara zahir atau larangan secara batin. Artinya perintah Allah Ta'ala pada diri kita yang zahir ini seperti salat, zakat, puasa, ataupun perintah hati yang Allah Ta'ala wajibkan kita bersifat syukur, sabar, tawakal, dan lain-lain sebagainya. Sama ada perintah ataupun larangan, larangan secara zahir atau larangan di dalam hati kita. Maka ketika kita mengamalkan amaliyah tersebut, ibadah tersebut, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala, seberapa kuat kita, seberapa semangat kita, seberapa kerasnya kita di dalam menjaga atau mengamalkan, mengerjakan perintah Allah Ta'ala, maka itu menentukan kekuatan iman kita. Ketika orang yang di dalam ibadahnya kuat kepada Allah Ta'ala, menjaga hatinya kuat, menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala, ia kuat, maka menunjukkan imannya kuat kepada Allah Ta'ala. Tambah ibadahnya, tambah keyakinannya. Ketika ibadahnya kurang, maka kurang juga keyakinannya kepada Allah Subhanahu. Artinya, taat kita kepada Allah ini, takwa kita kepada Allah Ta'ala ini menjadi tolak ukur daripada iman kita, tolak ukur daripada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya disebutkan bahwasanya iman itu bertambah dan bisa berkurang. Keyakinan itu bisa bertambah, bisa berkurang, disebabkan dengan perbuatan kita. Perbuatan baik, perbuatan ibadah, maka ini menambah iman. Perbuatan jahat, perbuatan dosa, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini akan menurunkan iman kita, bahkan bisa menghilangkan iman kita. Na'udzubillah min dzalik. Ketaatannya kepada Allah Ta'ala, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara zahir dan secara batin. Ketika hatinya syukur kepada Allah, ketika hatinya sabar kepada Allah Ta'ala, ketika hatinya tawakal kepada Allah Ta'ala, dan sifat-sifat yang terpuji lainnya, maka ini menunjukkan iman seseorang itu tambah bagus, tambah kuat. Tapi ketika ada hati yang iri, yang sombong, yang dengki, dan yang lain sebagainya daripada penyakit-penyakit hati, maka ini menunjukkan akan kekurangan keyakinan atau tidak bagusnya keyakinan orang itu, atau berkurangnya iman seseorang itu dengan sifat-sifat yang tercela. Mudah-mudahan hati kita selalu dipenuhi dengan sifat-sifat yang terpuji dan dijauhkan daripada sifat-sifat yang tercela. Amin ya rabbal alamin.